Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Kasana dengan NIM 2461511066 kelas 1B. Di sini saya akan memilih topik dari tema linguistik umum yang ditugaskan oleh Pak Afrizal Mufti MPD dengan topik yaitu sejarah linguistik. Pertama-tama, konsep utama dalam sejarah linguistik dapat dipaparkan secara sistematis melalui beberapa pendekatan. Namun, secara umum, kita dapat mengelompokkannya ke dalam beberapa tema besar, yaitu ke-1, perubahan bahasa. Perubahan bahasa merupakan inti dari sejarah linguistik. Konsep ini mencakup berbagai aspek termasuk perubahan fonemik, fonologi atau perubahan fonologi, perubahan bunyi dalam suatu bahasa. Contohnya, pergeseran besar bunyi atau great vowel shift dalam bahasa Inggris yang mengubah pengucapan vokal panjang secara sistematis antara abad ke-14 dan ke-18. Ini menyebabkan beberapa antara pengucapan kata-kata seperti house dan mouse pada masa kini dibanding dengan masa lalu. Untuk yang perubahan morfologis, perubahan dalam struktur kata dan pembentukan kata. Contoh, hilangnya sistem kasus dalam bahasa Inggris yang dulunya lebih kompleks seperti dalam bahasa Latin atau Jerman. Untuk kata benda dan kata sifat tidak lagi memiliki perubahan bentuk yang menunjukkan kasus normatif, genetif, datif, austatif, vokalis. Untuk selanjutnya, perubahan sintaksis, perubahan dalam susunan kata dan struktur kalimat. Contohnya Inggris dari OF, objektif, dan sampai verb pada tahap awalnya menjadi SFO, subjek, verb, objek. Yang dominan saat ini perubahan sematik, perubahan makna kata. Contohnya kata nice, dulunya berarti bodoh atau lemah, tapi sekarang berarti menyenangkan atau baik. Dan perubahan makna ini terjadi secara bertahap melalui proses secara metafora, dan metonimi, dan selanjutnya untuk perubahan leksikal, perubahan dalam kosakata suatu bahasa termasuk penambahan kata baru, neologisme, hilangnya kata archaisme, dan perubahan makna kata. Contohnya, penggunaan kata serapan dari bahasa lain, yaitu misalnya internet dalam bahasa Inggris, dan munculnya kata-kata baru yang mencerminkan perkembangan teknologi, misalnya smartphone. Kedua, hubungan antara bahasa. Sejarah linguistik juga mempelajari hubungan antara bahasa-bahasa yang berbeda, termasuk genealogi bahasa, mempelajari hubungan kekerabatan antara bahasa-bahasa melalui rekonstruksi foto sampai bahasa atau bahasa induk. Contohnya hipotesis tentang Proto-Indo-Eropa sebagai bahasa induk dari banyak bahasa di Eropa dan Asia. Kelompok bahasa seperti Indo-Eropa, Austronesia, dan Afro-Asiatik merupakan contoh keluarga bahasa yang diteliti melalui pendekatan ini. Kontak bahasa yaitu mempelajari pengaruh timbal balik antara bahasa-bahasa yang berkontak ya, contohnya pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa di Afrika, bahasa-bahasa di Afrika Utara dan Asia Selatan, atau pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa-bahasa di seluruh dunia. Dan ini tuh menghasilkan fenomena seperti pinjaman kata, perubahan fonologi akibat kontak, dan bahkan penggeseran bahasa. Untuk yang ketiga, variasi bahasa. Sejarah linguistik juga memperhatikan variasi bahasa dalam konteks waktu dan ruang, termasuk dialektologi, yaitu mempelajari variasi grafis bahasa. Contohnya perubahan dialek bahasa Inggris di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sebagainya. Sociolinguistic historis
yaitu mempelajari bagaimana faktor sosial mempengaruhi perubahan bahasa seperti sejarah. Contohnya, pengaruh kelas sosial terhadap penggunaan bahasa dan masyarakat tertentu. Untuk yang keempat, yaitu metode penelitian sejarah linguistik yang menggunakan berbagai metode penelitian termasuk membandingkan bahasa-bahasa yang berbeda untuk menemukan kesamaan dan perbedaan. Terus untuk rekonstruksi, merekonstruksi bahasa-bahasa yang telah punah berdasarkan bukti dari bahasa-bahasa yang masih hidup. Dan penerapan sejarah linguistik dalam kehidupan nyata sangat luas dan berdampak signifikan. Penerapan dan contohnya yaitu 1. Linguistik forensik. Sejarah linguistik membantu dalam menganalisis teks dan ucapan dalam konteks hukum. Misalnya ucapan dalam menentukan asal-usul dokumen, mengidentifikasi penulisan antonim, dan atau menganalisis kredibilitas kesaksian berdasarkan dialek dan penggunaan bahasa dan pemahaman tentang perubahan bahasa. Yang kedua itu pembelajaran bahasa. Mengetahui sejarah suatu bahasa membantu dalam memahami struktur dan evaluasinya. Ini memudahkan proses pembelajaran terutama dalam memahami hubungan antara kata-kata tata bahasa dan etimologi. Memahami akar kata dan perubahan fonemik dapat mempermudah menghafal kosakata dan memahami aturan tata bahasa. Yang ketiga, penerapan dan interpretasi. Sejarah linguistik membantu penerjemah dan interpreter memahami nuansa bahasa dan perubahan makna sepanjang kata waktu. Itu penting untuk memastikan akurasi dan ketepatan terjemahan, terutama ya dalam teks-teks kuno atau literatur klasik. Untuk yang keempat, studi sastra dan sejarah. Sejarah bahasa itu sangat penting dalam memahami karya sastra dan sejarah. Memahami perubahan bahasa memungkinkan interpretasi yang lebih akurat terhadap teks-teks kuno, puisi, dan akurat terhadap dalam dokumen sejarah yang membantu untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik masa lalu. Yang kelima, antropologi linguistik. Sejarah linguistik itu berperan penting dalam memahami migrasi manusia dan hubungan antar kelompok etnis dengan menganalisis hubungan antara bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, pemahaman tentang etimologi dan perubahan makna kata sangat penting untuk memberikan definisi yang akurat dan kontekstual. Itu pengembangan teknologi bahasa dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau NLP. Pemahaman sejarah bahasa membantu dalam mengembangkan algoritma yang lebih akurat dan efisien, dan termasuk dalam menerjemahkan mesin, pengenalan ucapan, dan analisis sentimen. Singkatnya, sejarah linguistik bukan hanya studi akademisis. Baik, untuk tambahan yaitu kesimpulan, sejarah linguistik adalah studi ilmiah tentang bagaimana bahasa dapat berubah dari waktu ke waktu ya. Sistem ya bahasa, fonologi atau suara, morfologi atau bentuk kata, sintaksis atau struktur kalimat. Untuk singkatnya, sejarah linguistik telah memberikan wawasan yang berharga tentang evolusi bahasa manusia, tetapi masih banyak yang perlu dipelajari. Bidang ini terus berkembang dengan metode dan perspektif ya baru yang terus muncul untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika bahasa. Terima kasih. Saya Salsabila Nurul Hasanah ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas jika saya ada kesalahan tentang memaparkan materi dari topik sejarah linguistik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.